Suri semua ijazah dia palsu. Ijazah SMA dia itu hasil nyuri dari orang yang namanya Joko Wahyudi. Nomor induknya 008, nomor seri ijazahnya 0081112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Buat Bambang Tri, saya ucapkan banyak terima kasih atas kebodohanmu dan kegoblokanmu yang telah memfitnah ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014. Praktik di dunia ini orang-orang yang dilaknat sama Allah ya salah satunya adalah ya Suginur itu. Dia kan kerjanya melaknat orang, menyumpahi orang, nantang-nantang sumpah mubahalah orang. Akhirnya apa? Kemakan oleh mubahalahnya sendiri. Akhirnya dilaknat sendiri sama Allah. Sekarang dia pada dekem di dalam sel. Tapi kalau ternyata kalian yang busuk, kalian yang jahat, kalian yang munafik, kalian aja yang sebenarnya iri dengki, maka diazab 7 turunanmu, azab mereka ya Allah. Anaknya, istrinya, cucunya azab ya Allah. Desanya azab ya Allah. Udah. Tunggu, istrimu, anakmu, cucumu, tunggu. Engkau dilaknat sama Allah. Ini loh mubahalah apa? Ini mubahalah apa main tebus? Ngono ya diyakini karo pengikut-pengikut ya. Nek Suginur adalah seorang ulama. Kalau Jawa Tengah sekaligus Indonesia tidak ada ustadz seperti Gus Nur, Indonesia sudah dimusibahkan oleh Allah, dilenyapkan oleh Allah. Ini kelompok-kelompok ini kan figurnya kan agama semua nih. Ini ada, Gus Nur, gimana caranya Indonesia ini berubah? Lengserkan Jokowi. Dua orang ini memang terkenal tidak berguna. Hanya bikin semak dan suka menyerang pemerintah seenak jidat. Kita aja deh, mereka berdua gol. Dari ijazahnya 0081112. Itu punyanya Joko Wahyudi. Cek ke sekolahan, kalau nggak punyanya Joko Wahyudi, tembak kepala saya. Ya, Anda beranggapan itu ijazahnya Jokowi. Ya. Palsu. Ternyata di dalamnya ada tanda-tanda kepalsuan, begitu kan? Itu ya. Anda bukan ahli, nah, makanya konfirmasi ke saya sebagai ahli. Makanya saya lihat, ya. Yang penting, yang jelas kebohongannya atau kejujurannya, ya, kelebihannya atau kekurangannya Bambang Tri. Tiada hari tanpa bohong, tiada hari tanpa sandiwara, tiada hari tanpa kemunafikan, tiada hari tanpa kelicikan, tiada hari Ada seseorang itu di media mengatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi SMA hasil nyuri, punyanya Joko Wahyudi. Joko Wahyudi kami hadirkan di sini, ijazah SMA-nya tidak hilang. Kasusmu itu adalah penistaan agama. Orang yang nggak percaya sama Bambang Tri, orang yang nggak percaya sumpahnya Bambang Tri berarti apa? Kalau kamu nggak percaya Bambang Tri, berarti kamu nggak percaya Quran. Kemarin kan ngomong seperti itu. Nah itu tuh, itu yang dilaporin tuh itu. Saya kasih tahu, tidak ada kaitannya dengan ijazah palsu. Buku itu yang dibuat baru saja ya, jadi sudah lama. Kemudian di dalamnya ada nama siswa yang bernama Joko Widodo. Jadi pendapat saya untuk masalah ijazah palsu sebetulnya sudah clear lah. Ya. Maka untuk membuktikan mereka tidak bohong, hanya satu jalannya. Datangkan ijazah Jokowi yang asli di persidangan. Selesai urusan. Gak usah dibahas lagi, Pak Jokowi nggak perlu nenteng bawa ijazah ke persidangan. Lah Jokowi itu presiden. Kasusmu itu bukan masalah kasus yang dilaporkan. Itu bukan masalah ijazah palsu. Kasusmu itu adalah penistaan agama. Siapapun bukan berarti saya takabur, saya tidak menodai agama, saya tidak menista agama, saya takut menodai agama. Tapi kalau masih detik ini ada yang maksa menuduh saya menodai agama, monggo biar sah dua pihak, monggo siapa berani mubahalah dengan saya, siapa saja. Darahku ini khilafah, nadiku khilafah, jantungku khilafah. Hukum Islam,
Aku hidup di atas hukum Islam. Aku hidup bernafaskan hukum Islam, yaitu khilafah. Amit-amit cabang bayi yang gila nih, menjijikkan. Tapi saya dulu di posisi itu. Dulu saya di posisi itu. Tapi sekarang jijik. Lihat manusia-manusia kerdil, manusia-manusia melempem, manusia-manusia tempe otaknya, tahu otaknya. Apakah Anda masih menganggap kami ini sengaja menodai agama, berbohong? Baik, saksi berpendapat, nggih, saksi berpendapat. Saya cuma berpendapat sengaja atau tidak itu yang menilai hakim. Nggih. Tak ngerti, tak kasih tahu nih pengacaranya nih, pengacara Sugi. Kalian itu orang-orang intelek gara-gara kumpul sama Bambang Tri sama Sugi, semakin kesini bukan semakin intelek tapi semakin goblok. Buat dirinya untuk terang benderang tidak bersalah, dia tidak datang, dia tidak perintahkan jaksa. Sampaikan saja, tidak perlulah kemudian gengsi. Ini kan equality before the law. Nah, dalam pemeriksaan dakwaan itu selalu dimunculkan nama Jokowi. Tetapi ini kelasnya presiden kok ngurusi wong gembel kayak gini. Gembel sing rasa move on. Ya. Makanya kalau kamu nggak pengen goblok, Sugi Nur, Bambang Tri, Egy Durjana, Kozim HTI yang sudah dibubarkan, kebencianmu itu los. Sugi Nur dan Bambang Tri berdusta dan melancarkan fitnah dengan menggunakan agama. Saya nggak percaya gitu kan, percaya nggak percaya kan. Saya karena seorang Islam masuk Al-Quran. Gitu ya. Dan tema obrolannya pasti cuma dua. Soal hoax ijazah Pak Jokowi, dan satu lagi soal bisnis madu, buku, dan juga kacamata pantai. Tapi sudah di penjara gitu. Penodaan agama pasal 155 ya dikaitkan dengan Allah. Berani menuduh, berarti kan merasa punya bukti bahwa ijazahnya Pak Jokowi palsu. Buktinya ya buktikan, kamu yang nuduh, bukan yang dituduh yang membuktikan. Gimana sih? Pekok kok terus nak. Ya, saya langsung address Pak Jokowi. Ya. Apa susahnya menghadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa? Iya, benar gitu. Ya, kayaknya baru kemarin membahas tentang Sugi Nur dan Bambang Tri Mulyono. Halang-halangi pemeriksaan. Ini menghalang-halangi. Harusnya ditangkap. Ada pengacara yang menghalang-halangi, ditangkap oleh jaksa. Kok jaksa tidak nangkap Jokowi? Pertanyaan seriusnya, kalau hakim nanti tidak juga mengabulkan apa yang disebut penangguhan penahanan, sudah dipastikan dia juga termasuk obstruction of justice. Mereka menuduh Presiden Jokowi ijazah palsu. Bukannya mereka membuktikan tuduhan mereka itu, malah mereka kemudian meminta Presiden Jokowi yang datang ke pengadilan dan tunjukkan ijazah aslinya. Ini kan bodoh namanya, koplak sekoplak. Mohon dengan hormat Bapak Presiden yang saya hormati, hadirkan ijazah asli Bapak di persidangan supaya nggak ada pro kontra. Ya. Saya pernah jadi ketua KPU DKI, di mana tahun 2012 saya turut menerima langsung berkas pendaftaran calon gubernur DKI Jakarta. Salah satunya adalah Pak Jokowi. Saya juga turut menerima berkas pendaftaran calon presiden di tahun 2014 sebagai komisioner KPU Pusat. Jadi dari dua peristiwa itu saya ini saksi pelaku bahwa setelah memeriksa dokumen pencalonan, bahkan sampai verifikasi lapangan, termasuk membuka akses bagi publik untuk mereka menyampaikan komplain, sanggahan, atau masukan terhadap seluruh dokumen pencalonan calon presiden. Dan dari seluruh proses itu, KPU memutuskan tanpa keraguan bahwa seluruh dokumen yang diajukan calon presiden, termasuk calon presiden Jokowi, memenuhi syarat atau asli. Ya, sebetulnya terhadap tuduhan Bambang Tri Mulyono dan pihak-pihak lain yang turut mengamplifikasi bahwa mereka menuduh ijazah Pak Jokowi itu palsu atau tidak asli, itu sebetulnya bukan soal ijazah. Mereka hanya ingin membuat kacauan saja. Mereka ingin membuat Indonesia itu gaduh. Jadi Bambang Tri dan kawan-kawan
sebetulnya tidak ingin Indonesia tenang. Apa saja dipersoalkan termasuk ijazah Pak Jokowi yang sudah jelas-jelas terverifikasi dari seluruh. Tolong diingatkan, kalau minggu depan Jokowi tidak hadir secara. Ngapain dia hadir? Untuk apa hadir? Kayak orang nggak kurang kerjaan aja. Seperti kamu, iyalah nggak ada kerjaan. Selalu cari kesalahan orang, cari sana, cari sini, gitu kan. Hadirkan ijazah asli Anda ke persidangan supaya kami tidak tersiksa. Walah to papa sampean iki menyusahkan diri sendiri loh, menyiksa diri sendiri. Ora kok Pak Jokowi sing menggawe sampean iki tersiksa perkara ijazah wae. Mbok gedhe-gedhekne. Percuma rambutnya putih ya, tapi ilmune ilmu pari semakin lama semakin menunduk, semakin banyak isine. Lagi kok semakin lama semakin kokoh. Asli Anda ke persidangan supaya. Buat Bambang Tri, saya ucapkan banyak terima kasih atas kebodohanmu dan kegoblokanmu yang telah memfitnah ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Jadi atas kegoblokanmu itu masyarakat sekarang sudah pintar dan paham di mana musuh dalam selimut atau yang berotak jahat, kita sudah melihatnya sendiri. Orang yang membelamu atau orang di belakangmu itu semua itu orang-orang jahat. Jadi saya sekarang sudah tahu siapa yang jahat, saya paham. Kalian semua yang telah membela Bambang Tri, kalian itu orang jahat. Kalian itu kepingin menurunkan Bapak Jokowi dari tahta pemerintahan. Dengan segala cara kalian berusaha untuk melengsarkan Bapak Jokowi. Saya sebagai rakyat kecil akan berusaha sebaik mungkin dan segala cara akan saya pakai untuk mengangkat Bapak Jokowi untuk naik ke 3 periode. Partai sebagus apapun partai, tanpa rakyat yang memilih tidak akan bisa jadi. Tapi walaupun tanpa partai, kalau rakyat yang mendukung, rakyat yang bersatu untuk mengangkat Bapak Jokowi untuk naik ke 3 periode, Bapak Jokowi akan jadi presiden lagi. Saya segenap rakyat akan mendukung Bapak Jokowi terus untuk naik ke 3 periode. Salam cerdas dari saya, rakyat kecil. Pengacara Sigit Nur rambut pirang tak berkutik. Itu mohon jawab dulu. Saya akan mau jawab. Oh ya, oke. Baik. Kemudian praktek yang dilakukan. Maunya Gus Nur itu saya yakin karena seorang Gus mengangkat Quran dengan menggunakan wallahi, mubahala. Saya yakin ingin menguatkan ajaran agamanya. Tetapi harus diketahui dan disadari, prakteknya itu menyalahi. Karena apa? Karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya mubahala itu, rukunnya mubahala paling sedikit pula yang saya sebut dalam Al-Quran. Dan Batima jaka menal ilm, harus tahu, sadar, mengerti. Kemudian yang satunya, mau diajak mubalah. Kalau itu dipraktekkan, kemudian diumumkan, kalau berdua nggak apa-apa, diumumkan persoalannya di YouTube kan. Itulah yang ditanyakan, apakah itu penistaan agama? Saya ulangi lagi, kalau Gus Nur sadar, maka itu termasuk penistaan, kalau sadar. Itu ya, jawabnya.